Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Alfia Marsanda Putri dengan NIM 190442154 dan 6 rekan saya yang bernama Ayu Diadaminta Cinta Rahagu, Bisma Bara Muhammad, Dimitri Liani, Karlina Anggraini, Rahma Buncianti, dan Zahwi Soraya Alvarez dari kelas BKT 4B. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai materi tentang integrasi nasional. Pada topik pembahasan kali ini, yaitu integrasi nasional, kami akan membahas mengenai 3 subbab. Yang pertama adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Yang kedua ada strategi integrasi, yaitu asimilasi, akulturasi, dan pluralisme. Dan yang ketiga adalah strategi integrasi Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju pembahasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pluralitas masyarakat Indonesia. Apa sih itu pluralitas masyarakat Indonesia? Nah, pluralisme adalah istilah yang berasal dari kata plural. Jadi, dalam bahasa Inggris ini, kata plural berarti jamak. Lalu, pluralitas ini diartikan sebagai kemajemukan, sehingga pluralitas bangsa Indonesia adalah kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Nah, kemajemukan atau pluralitas ini merupakan suatu gejala sosial yang umum ditemui di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian selanjutnya yaitu ada menurut Muhammad Imarah yang menjelaskan bahwa pluralitas adalah kemajemukan yang didasari oleh keutamaan, yaitu keunikan dan kekhasan. Konsep pluralitas mengandaikan adanya hal-hal yang lebih dari satu atau many. Keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, heterogen, dan bahkan tak dapat disamakan. Nah, jadi pluralitas ini merupakan pandangan filosofis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tidak mendiskriminasi sesuatu pada prinsip dan menerima keberagaman yang menyangkut pada berbagai bidang seperti unsur kebudayaan, agama, politik, dan sebagainya. Bahkan, dalam hal ini pluralisme ini adalah penerimaan bagi setiap individu yang mempunyai gagasan bahwa perbedaan budaya yang ada di antara sesama harus terus dihargai dan dipertahankan. Itu artinya, pluralitas ini menekankan bahwa setiap masyarakat menyadari bahwa perbedaan budaya yang dimiliki dan keberagaman yang ada ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keberagaman budaya ini merupakan akar sebuah bangsa yang pantas menjadi dasar terbentuknya negara yang besar seperti Indonesia saat ini. Setelah kita mengetahui tentang pengertian pluralitas masyarakat Indonesia, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya pluralitas masyarakat Indonesia. Di sini ada 4 faktor mengenai penyebab terjadinya pluralitas dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama ada faktor sejarah. Sejarah di sini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan kaum pendatang dari Yunan Selatan. Saat itu, bangsa Yunan Selatan mulai berkembang dan mengembangkan kebudayaannya di Indonesia. Bangsa Yunan Selatan datang secara bergelombang ke Indonesia. Gelombang pertama disebut Proto-Melayu yang tinggal di sejumlah wilayah Indonesia, lalu mereka melahirkan suku Batak dan Toraja. Yang kedua ada gelombang Deutero-Melayu atau Neo-Melayu, yaitu bangsa asing yang datang ke Indonesia seperti India, Arab, Belanda, dan Cina, dan kemudian berbaur dengan suku asli di Indonesia. Faktor selanjutnya yaitu adalah faktor geografi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dengan dikelilingi lautan. Selain itu, Indonesia juga adalah negara vulkanis yang memiliki banyak pegunungan. Kedua faktor tersebut akan menyebabkan terjadinya isolasi geografi atau batas daerah dengan daerah lain di Indonesia. Akibat adanya isolasi geografi gunung, hubungan antara satu daerah dan daerah yang lain akan terhambat. Meskipun budaya di daerah tersebut tetap sama, namun dalam satu pulau bisa terjadi perbedaan suku bangsa. Nah, yang kedua,
Eh, Letak Indonesia juga dikelilingi oleh lautan. Akibat adanya isolasi geografi laut di sini, hubungan antar pulau juga akan terhambat, sehingga setiap pulau berkembang sesuai kondisi alam yang tersedia dan menyebabkan suku dan kebudayaan yang dimiliki setiap pulau juga akan berbeda-beda. Faktor ketiga yaitu faktor iklim. Secara umum, Indonesia memiliki iklim tropis yang panas. Jika setiap daerah memiliki iklim berbeda, maka itu disebut juga dengan iklim setempat. Indonesia juga memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim penghujan. Jadi, perbedaan iklim atau musim ini akan menimbulkan tata cara hidup dan juga pola perilaku masyarakat yang berbeda pula. Yang keempat adalah faktor letak. Letak Indonesia ini sangat strategis karena berada di jalur pelayaran dunia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua, yakni benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dengan posisinya, Indonesia ini akan menjadi negara terbuka yang sangat mudah berbaur dengan budaya bangsa asing dan menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam pluralitas masyarakat Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pluralitas menjadi sebuah realita dan mesti diterima sebagai kekayaan nasional bangsa Indonesia. Belajar tentang pluralitas di Indonesia berarti kita juga belajar tentang kemanjemukan masyarakat yang terdiri dari keragaman suku bangsa, agama, ras, pekerjaan, dan lainnya yang tentunya memiliki perbedaan dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat di Indonesia. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai macam-macam pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita akan menemukan adanya perbedaan agama. Di sini terdapat beberapa agama dan banyak aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia, sehingga menjadi hal yang lumrah jika melihat upacara sembahyang yang berbeda-beda juga. Ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain itu, ada aliran kepercayaan seperti kejawen yang dianut oleh masyarakat Jawa. Setiap agama juga memiliki ajaran dan peninggalan yang berbeda-beda juga. Agama Hindu, contohnya agama Hindu dan Buddha meninggalkan beberapa patung dan relief pada dinding candi. Sedangkan pada masa perkembangan Islam di Indonesia, hasilnya yaitu berupa hasil seni yang berganti dari relief atau patung menjadi seni kaligrafi dan masjid. Nah, kendati demikian, masyarakat Indonesia dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama, di mana toleransi dalam beragama ini dapat menciptakan integritas sosial dalam masyarakat yang beragam. Yang kedua, ada perbedaan budaya. Pluralitas di Indonesia juga bisa ditemui dalam kebudayaan. Budaya sendiri bisa diartikan sebagai suatu kebiasaan atau pola perilaku dan pengetahuan atau keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu. Melalui budaya itu sendiri akan menimbulkan kekhasan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Nah, di sini menurut sosiolog yaitu J.J. Honigman, terdapat 3 wujud budaya. Yang pertama, ada gagasan. Gagasan di dalam budaya dapat berupa ide, nilai, peraturan, maupun norma yang bersikap tidak dapat disentuh atau diraba, di mana gagasan tersebut terdapat pada pikiran manusia itu sendiri. Kebudayaan yang berwujud gagasan ini contohnya adalah norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Norma di sini bisa tidak tertulis tetapi dapat ditaati oleh masyarakat. Nah, letak ide dan gagasan ini juga berasal dari dalam pikiran manusia. Kebudayaan hasil pemikiran manusia ini bisa dilihat dalam bentuk karya tulis seperti karangan, buku, dan lain sebagainya. Perbedaan budaya yang kedua, ada tindakan atau aktivitas. Tindakan atau aktivitas kebudayaan dapat berupa perayaan rutin masyarakat tertentu. Aktivitas kebudayaan ini bersifat nyata, terjadi di kehidupan sehari-hari dan dapat diamati oleh manusia. Nah, di sini saya mengambil contoh dalam masyarakat Jawa ada kegiatan mitoni atau selamatan 7 bulan kehamilan dari anak pertama. Nah, berikutnya perbedaan budaya yang ketiga ada artefak atau karya.
Artefak di sini merupakan wujud kebudayaan fisik yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan sebagai hasil dari kegiatan, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Menurut Konjaningrat, ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya yang menyeluruh. Yang pertama ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti tempat tinggal, pakaian, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transportasi, dan lainnya yang mendukung kebutuhan masyarakat Indonesia itu sendiri. Yang kedua, ada mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi seperti pertanian, produksi, distribusi, dan lainnya. Yang ketiga, ada sistem kemasyarakatan, mulai dari kekerabatan, organisasi politik, hukum, dan juga perkawinan. Yang keempat, ada bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Yang kelima, ada kesenian, mulai dari seni rupa, seni suara, seni tari, dan lainnya. Yang keenam, ada sistem religi atau sistem kepercayaan itu. Dan yang terakhir, ada perbedaan lokasi di setiap masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian, faktor, dan macam-macam pluralisme masyarakat Indonesia. Dan untuk macam-macam pluralisme masyarakat Indonesia lainnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Saya Zawisraya Alvarez dengan NIM 19044210009. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Macam pluralitas masyarakat Indonesia yang selanjutnya yaitu perbedaan suku bangsa. Terdapat sekitar 300 suku bangsa di Indonesia dengan populasi suku Jawa paling banyak, yakni sekitar 41% dari keseluruhan. Secara berurutan, suku Jawa, suku Sunda, dan suku Melayu, kemudian suku Madura menempati suku terbesar di Indonesia. Walaupun ada berbagai suku bangsa di negara kita, semua bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki derajat yang sama. Faktor penyebab terjadinya perbedaan suku bangsa ini tak lepas dari sejarah nenek moyang Indonesia. Beragam suku di Indonesia hidup berdampingan dan harmonis sejak ribuan tahun lalu. Hal ini terbukti dengan keterbukaan suku bangsa Indonesia dalam menerima kedatangan suku bangsa lain untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara, bahkan melakukan perkawinan. Selanjutnya yaitu perbedaan pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan, maka setiap orang melakukan pekerjaan. Ada beragam pekerjaan yang tersedia baik itu di bidang formal maupun non-formal. Pekerjaan formal merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan pelaku usaha resmi baik pemerintah maupun swasta. Contohnya yaitu perusahaan, buruh, pegawai negeri sipil. Pekerjaan formal menyebabkan individu terikat secara langsung dengan sistem dan aturan yang berlaku. Berbeda dengan pekerjaan non-formal yang dilakukan oleh pedagang, petani, dan wira swasta, di mana mereka bekerja dengan mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Pekerjaan yang ada semuanya mulia dan memiliki derajat yang sama selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain, serta semua profesi saling membutuhkan. Selanjutnya yaitu fungsi keberagaman budaya. Peran dan fungsi keragaman budaya yang dimiliki Indonesia dalam pembangunan nasional diantaranya yaitu yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat, yaitu saling melengkapi hasil budaya. Yang kelima, yaitu mendorong inovasi kebudayaan. Menurut Maman Sudarma, sikap pluralis yaitu sikap mengakui ada hak orang lain untuk menganut agama yang berbeda dengan dirinya. Fakta sosial menunjukkan agama di Indonesia beraneka ragam. Pemahaman masyarakat Indonesia dalam beragama belum menunjukkan sikap tersebut. Fenomena yang ada adalah sikap beragama yang bersifat heterogen. Misalnya, ada yang puritan, modern, dan sinkretik. Sikap yang sehat dalam menghadapi pluralitas masyarakat Indonesia yaitu yang pertama, akomodatif. Dalam arti adanya kesediaan menampung berbagai aspirasi dari berbagai pihak. Yang kedua yaitu selektif. Dalam arti memilih kepentingan yang paling bermanfaat atau anfa dan masalah atau aslah. Yang selanjutnya yaitu integratif. Dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut secara proporsional. Kemudian kooperatif, dalam arti kesediaan untuk hidup bersama dengan siapapun dan mau bekerja sama yang bersifat keduniaan dan bukan bersifat ritual. Selanjutnya yaitu hidup dalam perbedaan yang menimbulkan sikap toleransi atau tasamu.
Sikap toleransi atau tasamuh adalah sikap menerima orang lain yang berbeda secara pandangan tentang jalan hidup secara pribadi kita. Selanjutnya yaitu mendudukkan semua manusia dalam relasi kesetaraan, tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Kemudian, sikap saling percaya atau rasa saling percaya adalah salah satu unsur terpenting dalam menjalani hubungan antar sesama manusia dalam suatu kultural ataupun masyarakat. Selanjutnya, interdependen atau sikap saling membutuhkan atau saling ketergantungan. Manusia adalah makhluk sosial atau homo socius. Antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Contoh dari penerapan sikap pluralitas dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan seperti hal berikut ini. Contohnya yang pertama yaitu sebuah perusahaan yang menampung masyarakat yang mempunyai suku, ras, dan agama yang berbeda-beda menjadi contoh kecil pluralitas masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu 4 rumah ibadah yang dibangun berdampingan di Dukuh Kalipuru, Kendal, Jawa Tengah. Kemudian masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu dapat hidup berdampingan dengan masyarakat pendatang yang hidup di Bali, yang notabene mereka beragama di luar Hindu. Selanjutnya, membantu orang lain saat mengalami kecelakaan atau membantu korban bencana alam. Selanjutnya yaitu kebersamaan dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Daminta Cinta Lahagu dari kelas BKT 4B dengan NIM 19044211059. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi mengenai strategi integrasi asimilasi. Sebelum lanjut lebih dalam, saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah integrasi nasional. Masalah integrasi nasional merupakan masalah yang harus dihadapi semua negara, terutama pada negara berkembang. Dalam perkembangan bangsa-bangsa, pada usia yang relatif muda, hubungan antar berbagai kelompok di dalam negeri masih lemah, dan konflik antar kelompok rawan terjadi. Selain itu, masyarakat di negara berkembang umumnya memiliki ikatan primordial yang masih kuat. Kuatnya ikatan primordial menjadikan masyarakat lebih terpancang. Ada ikatan-ikatan primer yang lebih sempit, seperti ikatan keluarga, ikatan etnis, dan hubungan dengan pemeluk agama lain. Akibatnya, upaya mewujudkan integrasi nasional yang notabene mendasar pada ikatan yang lebih luas dan melewati batas-batas kekeluargaan, kesukuan, dan keagamaan menjadi sulit untuk diwujudkan. Maka, dalam rangka mewujudkan integrasi nasional yang kuat, ada beberapa strategi yang mungkin harus ditempuh, yaitu strategi asimilasi, kulturasi, dan pluralis. Ketiga strategi tersebut berhubungan dengan seberapa jauh penghargaan yang diberikan atas unsur-unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat. Strategi asimilasi, akulturasi, dan pluralisme masing-masing menunjukkan penghargaan yang secara dua berbeda dari yang paling kurang, yang lebih, dan yang paling besar penghargaannya terhadap unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat di dalam upaya mewujudkan integrasi nasional tersebut. Selanjutnya, pengertian strategi asimilasi. Asimilasi yaitu proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi kebudayaan yang baru, di mana dengan pencampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam konteks perubahan budaya, asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu dalam masyarakat. Namun, bisa juga hal itu merupakan bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya, yaitu dengan cara melakukan rekayasa budaya agar integrasi nasional dapat diwujudkan. Dilihat dari perspektif demokrasi, apabila upaya yang demikian itu dilakukan dapat dikatakan sebagai cara yang kurang demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional. Di sini saya mengambil
Pengertian asimilasi menurut Kunchara Ningrat, yaitu asimilasi adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Selanjutnya, saya akan membahas syarat asimilasi. Yang pertama yaitu adanya sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda. Yang kedua, terjadi pergaulan antar individu atau kelompok secara intensif dalam waktu yang relatif lama. Dan yang ketiga, kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam proses asimilasi, yaitu yang pertama, masyarakat harus dapat menghargai unsur-unsur asing dan kebudayaan yang dibawanya. Tidak semua unsur-unsur asing berdampak negatif. Banyak hal yang dapat kita ambil manfaatnya dari unsur-unsur asing tersebut. Yang kedua, adanya toleransi antar kebudayaan yang berbeda. Toleransi adalah sikap menghargai kebudayaan atau pendapat yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Adanya toleransi antar kebudayaan memungkinkan kebudayaan yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai. Masyarakat yang memiliki rasa toleransi tinggi cenderung mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Yang ketiga yaitu adanya sikap terbuka. Masyarakat yang senantiasa menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dengan sikap terbuka akan dapat hidup dengan sejahtera. Selanjutnya, ada faktor pendorong asimilasi. Yang pertama, toleransi di masa sesama kelompok yang bertentangan kebudayaan. Yang kedua, kesempatan yang persis dalam bidang redefinishing atau ilmu ekonomi. Yang ketiga, kesediaan menghormati dan menghargai jamaah asing dan kebudayaan yang dibawanya. Yang keempat, sikap terbuka yang golongan yang berkuasa pada masyarakat. Yang kelima, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal. Dan yang keenam, perkawinan masa kelompok yang berbeda budaya. Selanjutnya, di sini ada faktor penghalang asimilasi. Asimilasi ini umumnya dapat terjadi apabila ada rasa toleransi dan simpati dari individu-individu dalam suatu kebudayaan kepada kebudayaan lainnya. Sikap toleransi dan simpati kepada kebudayaan ini dapat terhalang oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat, biasanya golongan minoritas. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi dan sehubungan dengan itu seringkali menimbulkan faktor ketiga, yaitu perasaan takut terhadap kekuatan suatu budaya yang dihadapi. Selanjutnya, perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya. Selanjutnya, dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau perbedaan ciri-ciri badania dapat pula menjadi salah satu penghalang terjadinya asimilasi. Selanjutnya, in-group feeling atau perasaan dalam kelompok yang kuat dapat pula menjadi penghalang berlangsungnya asimilasi. Selanjutnya, ada gangguan dari golongan yang berkuasa terhadap golongan minoritas lain yang dapat mengganggu kelancaran proses asimilasi adalah apabila golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa. Selanjutnya, kadangkala faktor perbedaan kepentingan yang kemudian ditambah dengan pertentangan pribadi juga dapat menyebabkan terhalangnya proses asimilasi. Dan yang terakhir, perasaan superioritas pada individu-individu dari suatu kebudayaan terhadap yang lain. Selanjutnya, di sini ada contoh-contoh asimilasi. Yang pertama yaitu dangdut. Seperti yang kita tahu, dangdut adalah salah satu dari genre seni musik populer tradisional Indonesia yang khususnya memiliki unsur-unsur Hindustani atau India, Melayu, dan Arab. Dangdut bercirikan dentuman tabla atau alat musik perkusi India dan gendang.
dangdut juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dari Bollywood. Sejarahnya, dangdut dipengaruhi musik India melalui film Bollywood oleh Ali Khaddam dengan lagu Boneka India, dan terakhir lahir sebagai dangdut pada tahun 1968 dengan tokoh utama Rhoma Irama. Dalam evolusi menuju bentuk kontemporer, sekarang masuk pengaruh unsur-unsur musik India, terutama dari penggunaan tabla dan Arab pada cengkok dan harmonisasi. Perubahan arus politik Indonesia pada akhir tahun 1960-an membuka masuknya pengaruh musik barat yang kuat dan dengan masuknya penggunaan gitar listrik dan juga untuk pemasarannya. Sejak tahun 1970-an, dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari keroncong, lenggam, dengung, gambus, rock, pop, bahkan house music. Contoh asimilasi yang kedua yaitu budaya Hindu di Bali. Seperti yang kita tahu bahwa agama Hindu adalah agama mayoritas di masyarakat Bali. Tetapi untuk budayanya Hindu di Bali adalah hasil dari perpaduan budaya kepercayaan animisme tradisional dengan agama Hindu yang dibawa dari luar Jawa yaitu India. Dan contoh asimilasi yang ketiga di sini adalah smartphone. Penggunaan smartphone di zaman sekarang ini merupakan asimilasi dari budaya teknologi, di mana zaman dahulu orang-orang hanya berkomunikasi dari mulut ke mulut, mengumpulkan orang atau masyarakat menggunakan kentongan, dan sedangkan di zaman sekarang ini bisa berubah drastis dengan adanya telepon atau smartphone yang semakin berkembang sehingga lebih menghemat waktu dan tenaga. Sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Dimitri Liani dengan nomor induk mahasiswa 19044211006 akan menjelaskan tentang strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian berarti kebudayaan baru yang terbentuk tidak melumat semua unsur budaya pembentuknya. Nah, apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah dari sebuah negara, berarti negara tersebut mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan identitas budaya bersama, namun tidak menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian juga, tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan dengan tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal, walaupun penghargaan tersebut dalam kadar yang tidak terlalu besar. Nah, sebagaimana asimilasi, akulturasi juga bisa terjadi dengan sendirinya, tanpa harus disengaja atau dikendalikan oleh negara tersebut. Jika kita lihat dari perspektif demokrasi, strategi integrasi nasional melalui upaya akulturasi dapat dikatakan sebagai cara yang demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional, karena masih menunjukkan penghargaan terhadap unsur kelompok budaya lokal. Nah, kemudian ada faktor penyebab timbulnya akulturasi. Faktor ini terbagi atas dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, faktor yang menyebabkan akulturasi yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Nah, faktor-faktor tersebut ada yang pertama, penduduk yang semakin bertambah dan berkurang karena adanya kelahiran, kematian, dan migrasi. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru di berbagai bidang yang membentuk atau mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Nah, yang ketiga, adanya proses penyempurnaan atau inovasi terhadap penemuan-penemuan baru sehingga menambah atau mengganti sesuatu yang ada di masyarakat tersebut. Yang keempat, terjadinya konflik dalam masyarakat.
baik itu antar individu ataupun kelompok. Nah, yang kelima, terjadinya pemberontakan atau revolusi pada suatu negara. Untuk faktor eksternalnya, faktor ini berasal dari luar masyarakat. Nah, faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, terjadi perubahan alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yang kedua, terjadinya peperangan pada suatu negara. Yang ketiga, adanya pengaruh kebudayaan asing melalui proses difusi. Nah, selanjutnya ada dampak dari akulturasi. Akulturasi ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan bangsa di negeri ini. Hal ini bisa memicu terjadinya perubahan ataupun perpaduan antara dua atau lebih kebudayaan. Nah, dampak-dampak tersebut dapat kita lihat dari yang pertama, perubahan cara pandang masyarakat zaman dahulu dengan masyarakat zaman sekarang. Contohnya, pada zaman dahulu, kita bisa bersilaturahmi kepada orang yang lebih tua dengan harus datang dan harus saling berhadapan langsung. Nah, di zaman sekarang ini, kita bisa bersilaturahmi hanya dengan melalui telepon ataupun pesan singkat yang tersedia di smartphone kita. Bahkan, kita bisa melihat wajah mereka melalui panggilan video. Nah, yang kedua, akulturasi juga berpengaruh terhadap pergaulan remaja yang dari tahun ke tahun semakin terbuka. Yang ketiga, terjadinya perubahan wawasan akibat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Contohnya, kini kita bisa mengakses berbagai macam informasi dari dalam maupun luar negeri melalui smartphone yang bisa mengakses internet. Nah, yang terakhir, perubahan mentalis, rasa malu, serta keahlian masyarakat. Contohnya, seiring perkembangannya zaman, wanita bisa bekerja dan mengikuti arus politik, menjadi pengusaha, dan bisa juga menjadi pelopor pendiri sebuah perusahaan dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh akulturasi. Nah, contoh akulturasi ini dapat kita lihat dari seni bangunan, seni tarian, dan juga seni berpakaian. Untuk seni bangunan, kita dapat melihat dari bangunan candi sebagai wujud percampuran antara seni asli budaya bangsa Indonesia dengan seni budaya Hindu-Buddha. Candi juga merupakan hasil dari bangunan zaman Megalitikum, yakni bangunan punden berundak-undak yang mendapat pengaruh dari budaya Hindu-Buddha. Contohnya itu Candi Borobudur. Nah, pada Candi Hindu, bangunan tersebut disertai pula dengan berbagai macam benda yang ikut dikubur yang disebut sebagai bekal kubur, sehingga candi juga mempunyai fungsi sebagai makam, bukan hanya semata-mata sebagai rumah dewa. Sedangkan pada Candi Buddha, bangunan tersebut hanya jadi tempat pemujaan dewa, tidak terdapat peti periti, dan abu jenazah ditanam di sekitar candi dalam bangunan stupa. Nah, untuk seni tari, kita dapat melihat contohnya dari tari Betawi. Sejak zaman dahulu, orang Betawi tinggal di berbagai wilayah Jakarta. Ada yang tinggal di pesisir, ada yang tinggal di tengah kota, ada juga yang tinggal di pinggir kota. Perbedaan tempat tinggal ini mengakibatkan perbedaan kebiasaan dan karakter juga. Selain itu, interaksi dengan suku bangsa lain memberi ciri khas bagi orang Betawi. Tari yang diciptakan pun berbeda-beda. Contohnya, interaksi orang Betawi dengan bangsa Cina menciptakan tari coke, lenong, dan gambang kromong. Nah, yang terakhir, untuk seni berpakaian, kita bisa mengambil contoh dari pakaian adat Betawi. Orang Betawi pada umumnya mengenal berbagai macam pakaian. Tapi yang lazim dikenakan oleh orang Betawi adalah pakaian adat yang berupa tutup kepala atau destar dengan baju jas yang menutup leher atau jas tutup yang dipakai untuk setelan celana panjang. Untuk melengkapi pakaian adat pria Betawi, biasanya selembar kain batik dilingkarkan pada bagian pinggang dan sebilah belati diselipkan di depan perut. Nah, untuk para wanita biasanya memakai baju kebaya dengan selendang panjang yang menutup kepala serta kain batik. Untuk pakaian pengantin, terlihat proses asimilasi dari berbagai kelompok etnis pembentuk masyarakat Betawi.
Pakaian pengantin yang dipakai oleh pengantin pria yang terdiri dari sorban, jubah panjang, dan juga celana panjang banyak dipengaruhi dari kebudayaan Arab. Sedangkan pakaian adat pengantin pria yang memakai syangko atau penutup muka, baju model encim, dan rok panjang memperlihatkan adanya kebudayaan Cina di dalam pakaian tersebut. Uniknya, terompah atau alas kaki yang biasanya dikenakan oleh pengantin pria dan pengantin wanita ini dipengaruhi dari kebudayaan Arab. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Carlina Anggraini, mengenai strategi pluralisme. Pluralisme sendiri merupakan suatu paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang bersama. Dampak dari pluralisme ini sendiri ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dari dampak ini kita bisa melihat gambaran umum mengenai pluralisme itu sendiri. Yang pertama, dampak positif. 1. Memahami adanya keberagaman yang ada di dalam masyarakat. Jadi paham pluralisme ini menyadari bahwa di masyarakat itu banyak terdapat bermacam ras, suku, bangsa, dan dari kesadaran itu maka timbullah rasa saling memahami satu sama lain sehingga tidak ada perpecahan dalam masyarakat yang ada, melainkan integrasi nasional. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dari suatu negara. Dengan adanya pluralisme ini sendiri, satu sama lain dari berbagai macam suku, bangsa, dan juga ras bersatu sehingga dapat berkolaborasi dalam meningkatkan pendapatan negara. Dan yang ketiga, membentuk warga yang bersifat modern. Nah, dari pluralisme ini sendiri dia tidak menolak modernisasi yang masuk gitu. Jadi menerima segala hal yang baik yang dapat mengintegrasikan nasional yang bisa menyatukan suatu negara. Maka dari itu dapat membentuk sifat modern. Dan yang terakhir ada menjadi daya tarik untuk turis yang berkunjung ke suatu negara. Jadi kalau misalnya suatu negara itu mempunyai paham pluralisme, itu kan otomatis seperti unik gitu ya. Jadi dengan adanya perbedaan tidak ada perpecahan satu sama lain, melainkan hidup rukun dalam keberagaman. Dari beragaman itu sendiri, turis ataupun masyarakat asing akan melihat negara Indonesia yang kaya akan identitasnya. Maka dari itu menjadi daya tarik turis untuk berkunjung ke suatu negara, khususnya Indonesia. Di sisi lain ada juga dampak negatif dari pluralisme. Yang pertama, munculnya rasa persaingan antar suku, ras, ataupun agama. Jadi saking majemuknya ras, suku, dan agama di Indonesia bisa menyebabkan juga persaingan antar masyarakat. Yang kedua, memicu adanya perpecahan yang dikarenakan kurangnya rasa serta sikap toleransi. Nah, jadi kalau misalnya toleransi tidak dibangun dalam masyarakat, maka pluralisme ini sendiri sulit untuk diwujudkan. Ketiga, timbulnya rasa egois dalam kalangan masyarakat. Keempat, munculnya gesekan sosial yang berlangsung akibat dari adanya konflik yang berlangsung di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, muncullah sikap individualisme yang menjadi suatu kebudayaan di kalangan masyarakat. Selanjutnya, dari dampak itu juga ada manfaat dari pluralisme. Yang pertama, munculkan rasa saling menghargai di antara satu sama lain. Yang kedua, untuk mengembangkan kultur, tradisi, serta keyakinan yang dipercaya oleh tiap-tiap individu. Jadi dari berbagai macam keragaman itu sendiri, kalau misalnya kita udah saling menghargai, saling toleransi, maka kulturasi atau kebudayaan di suatu negara itu dapat terus berkembang dan berinovasi karena tidak adanya suatu yang menghalangi hal itu untuk berkembang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Yang keempat, membentuk masyarakat yang memprioritaskan sikap toleransi serta menghargai adanya perbedaan. Selanjutnya ada contoh dari pluralisme. Yang pertama, pluralisme dalam agama. Di Indonesia sendiri ada kurang lebih 6 agama yang berbeda. Kita masih bisa hidup rukun, bertetangga di dalam masyarakat, keluarga pun dalam berbagai agama yang berbeda, itu kita masih bisa hidup rukun. Dan juga di kalangan yang luas dalam Indonesia sendiri, kita masih menjadi
warga kesatuan yang mengedepankan sikap toleransi dan juga saling menghargai dalam keberagaman, khususnya agama. Yang kedua, pluralisme dalam bidang sosial. Jadi di Indonesia memang sangat menjemuk, ada dari tingkat bawah, tengah, sampai ke atas. Tapi dari perbedaan itu kita bisa saling menghargai, saling menolong. Jikalau ada suatu bencana atau musibah sosial, kita saling tolong-menolong, itu merupakan contoh pluralisme. Dan yang terakhir, ada pluralisme dalam ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya akan dijelaskan Nama saya Bisma Bara Muhammad dengan NIM 19044-21040. Di sini saya akan membahas strategi integrasi Indonesia. Salah satu identitas nasional Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini tertulis dalam lambang negara Indonesia, yakni burung Garuda Pancasila. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam agama, suku, ras, dan budaya, namun tetap satu Indonesia. Konsep Bhinneka mengakui adanya keanekaragaman, sedangkan konsep Tunggal Ika menggambarkan adanya kesatuan. Keberagaman yang dipunyai oleh bangsa Indonesia adalah suatu keniscayaan dan semuanya mempunyai tugas yang sama untuk memperjuangkannya. Kebinekaan atau keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang mengakui realitas masyarakat yang majemuk, namun tetap menjunjung tinggi kesatuan. Kemajemukan Indonesia bersifat ganda karena memiliki kemajemukan secara horizontal dan vertikal. Kemajemukan horizontal atau diferensiasi sosial terlihat dari adanya perbedaan agama, ras, etnis, klan, pekerjaan, budaya, maupun jenis kelamin. Sedangkan kemajemukan secara vertikal atau stratifikasi sosial dapat terlihat dan adanya lapisan dalam masyarakat seperti lapisan kaya dan miskin, penguasa dan jelata. Namun, dalam kondisi masyarakat Indonesia yang terdapat berbagai keragaman, perlu disadari bahwa hal tersebut bisa saja menyimpan konflik yang sangat besar. Masyarakat yang berbineka dicirikan oleh adanya perbedaan yang sangat rawan terhadap konflik. Misalnya di Indonesia, perkembangan situasi politik yang tanpa sadar menimbulkan konflik antar kelompok dan golongan. Lalu adanya gesekan antar suku, bangsa, dan umat beragama, tindak kekerasan terhadap kelompok atau suku tertentu, pembakaran tempat ibadah, aksi kerusuhan, konflik bernuansa SARA, serta hal lainnya yang merupakan ancaman mendasar terhadap negara demokrasi yang multikultural seperti Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mujianti dengan NIM 19044-21004. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai strategi integrasi Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika harus diwujudkan sebagai strategi integrasi bangsa dan bukan hanya digunakan sebagai simbol negara yang terlepas dari praktiknya. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebagai slogan semata, tetapi juga merupakan kekuatan integratif untuk menjaga keutuhan bangsa dan juga negara. Nah, pada slide ini akan dijelaskan mengenai tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan dari Bhinneka Tunggal Ika yang pertama adalah untuk mempersatukan masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai unit pada perbedaan serta mewujudkan Indonesia yang satu setelah kemerdekaan. Yang kedua, untuk mempersatukan keutuhan bangsa. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak kebudayaan, suku, agama, ras, dan keberagaman lainnya yang harus dipelihara keutuhannya agar tidak terpecah. Lalu yang ketiga, untuk meminimalkan konflik. Keberagaman tadi tentunya menimbulkan adanya gesekan yang memungkinkan akan menyebabkan konflik. Untuk itu, semboyan ini ditujukan untuk mencegah konflik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat, serta untuk mencegah terjadinya perseteruan yang memicu kerusuhan. Lalu tujuan yang keempat, yaitu untuk membantu mewujudkan tujuan negara. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang di atasnya ada burung Garuda. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tersebut menjadikan peran yang sangat penting di dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu negara dalam bentuk Pancasila. Lalu tujuan yang kelima, yakni untuk menumbuhkan kedamaian. Bhinneka Tunggal Ika menyadarkan bahwa tidak semua pendapat dapat diambil untuk mencapai suatu keputusan.
Sehingga kita juga harus memiliki sikap saling menghormati, bukannya menyulut perdebatan. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika juga mengandung prinsip-prinsip yang mendukung integrasi dalam rangka menyatukan bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama bersifat konvergen. Artinya masyarakat harus bersikap dewasa dalam menghadapi perbedaan, baik dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dari mulai perbedaan pendapat sampai perbedaan agama dan juga budaya. Perbedaan yang ada bukanlah suatu hal yang perlu dibesar-besarkan. Perbedaan yang ada inilah yang harus dicari titik tengahnya sehingga mendapatkan suatu kesepakatan yang tidak merugikan siapapun. Kita juga tidak boleh menentukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak saja, sehingga perlu disikapi oleh rasa toleransi untuk senantiasa hidup rukun dan juga damai. Lalu prinsip yang kedua, tidak memiliki sifat sektarian dan juga inklusif. Artinya, tidak ada suatu hal yang dianggap spesial, paling benar, atau bermartabat lebih tinggi bagi Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat tidak dibenarkan menganggap diri mereka atau kelompok mereka yang paling tinggi ataupun yang paling besar. Karena adanya paham sektarian dan sifat inklusif ini hanya akan menimbulkan rasa cemburu, kecurigaan, ketidakpercayaan, keegoisan, dan persaingan yang tidak sehat, yang mungkin akan mengakibatkan perpecahan persatuan dan juga kesatuan bangsa. Sehingga kita sebagai masyarakat harus saling memupuk rasa kebersamaan, persaudaraan, tidak memaksakan kehendak pada kelompok minoritas, saling menghormati, dan juga menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Lalu prinsip yang ketiga adalah common denominator. Common denominator artinya mencari prinsip yang sama atau bersifat umum dalam setiap perbedaan. Prinsip ini dijadikan pegangan untuk menyatukan bangsa dan dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga Indonesia bisa hidup rukun dan saling berdampingan. Lalu prinsip yang terakhir adalah bersifat universal dan menyeluruh. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara memiliki karakteristik holistik atau universal. Tidak ada diskriminasi pada kelompok-kelompok atau bagian-bagian tertentu, sehingga penerapan prinsip ini ditujukan untuk menjaga persatuan dan keanekaragaman. Ide Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan atau prinsip ideologi semata saja, tetapi berupa penghayatan bersama dalam kebersamaan dan kemajemukan. Kebangsaan bukan hanya berupa persamaan tumpah darah dan tempat tinggal saja, namun soal bagaimana setiap masyarakat diikat oleh perasaan dan kehendak yang sama untuk maju di tengah keberagaman. Tanpa adanya Bhinneka Tunggal Ika, mungkin saja kita tidak bisa hidup damai, sentosa seperti saat ini. Karena pasti akan ada banyak dari kita yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri, yang pada akhirnya akan menyebabkan perpecahan. Untuk mewujudkan cita-cita kesatuan di tengah kebinekaan, diperlukan kesadaran, kemampuan, dan kemauan untuk melihat kesamaan pada sesuatu yang berbeda itu. Bhinneka Tunggal Ika sebagai strategi integrasi bangsa sangat memuat dari segala hal perbedaan yang ada. Sehingga dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan dan prinsip, diharapkan bangsa ini akan mampu mewujudkan tujuan negara, meskipun memiliki banyak perbedaan dan keberagaman. Sekian presentasi dari kami mengenai integrasi nasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.